Xiao Tian mengajak Lu Hao untuk menjadi biksu, namun Lu Hao menolak dengan halus ajakannya, dengan alasan masih banyak urusan duniawi yang harus diselesaikan. Saat itu ketiga temannya sedang mengobrol, dan Melan merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia melihat ke arah bawah dan mendapati sebuah gua, atau lebih tepatnya sebuah dungeon yang tiba-tiba muncul di tempat tersebut. Mereka semua berkumpul dan menduga-duga, sepertinya gua ini adalah tempat tersimpan sebuah harta karun yang berharga. Xiao Tian kemudian teringat sesuatu yang berhubungan dengan legenda di kota Changfeng. Konon tempat ini dulunya adalah sebuah sekte, dan Melan pun sependapat dengan hal itu. Jika di tempat tersebut memang ada harta karun, menurut Melan, mereka tidak boleh melewatkan kesempatan yang begitu berharga. Ia memutuskan untuk masuk terlebih dahulu guna memeriksa situasi. Beberapa waktu berlalu, Lan Mei mulai merasa khawatir karena saudaranya tidak kunjung kembali. Lu Hao mencoba menenangkan temannya, mengatakan bahwa Melan memiliki teknik bertarung yang sangat bagus, sehingga seharusnya ia tidak akan mendapatkan masalah besar. Namun jika Melan tidak muncul juga, mereka akan masuk ke dalam gua ini secara bersama-sama. Xiao Tian berkata bahwa ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari dalam gua. Melan sepertinya telah mengalami sebuah tragedi, dan jika mereka masuk ke dalam sekarang, itu mungkin sudah terlambat. Lan Mei sangat terkejut mendengar perkataan tersebut. Ia langsung mengacungkan pedang ke arah Xiao Tian, bertanya apakah cerita yang baru saja ia katakan hanyalah sebuah jebakan untuk memanipulasi Melan agar masuk ke dalam gua. Si biksu meminta Lan Mei untuk tenang. Apa yang ia katakan tentang Melan hanyalah sebuah lelucon, karena ia merasa Lu Hao dan Lan Mei terlihat cukup panik. Lan Mei tentu saja merasa sangat jengkel, karena di situasi seperti ini, Xiao Tian malah membuat lelucon yang berbahaya. Tiba-tiba Melan keluar dari gua tersebut, dan saudaranya langsung bertanya apa yang terjadi di dalam sana dan kenapa ia pergi begitu lama. Melan mengatakan bahwa ia menemukan ibu kota dari kota pedang. Lan Mei tentu saja cukup terkejut, bertanya-tanya bagaimana kota itu bisa ada di tempat ini. Melan menjelaskan bahwa apa yang ia katakan adalah sebuah kebenaran, dan ia membutuhkan seorang partner yang handal untuk mendapatkan harta karun yang berharga. Melan pun memutuskan untuk tidak berbasa-basi lagi di depan Lu Hao. Di bawah sana memang terdapat harta karun, namun kekuatan Lan Mei bersaudara saja tidak cukup, jadi ia ingin Lu Hao ikut dalam misi penjelajahan harta karun tersebut. Mendengar nama ibu kota pedang, Xiao Tian mengingat bahwa tempat itu dulunya adalah saingan dari sekte Danxian, namun tempat itu telah hancur karena bencana alam. Melan cukup kagum karena ternyata si biksu tahu banyak tentang sejarah. Demi membalas kebaikan Lan Mei bersaudara, Lu Hao bersedia untuk membantu, namun ia tidak ingin berada dalam situasi yang tidak jelas. Lu Hao ingin tahu siapa sebenarnya Lan Mei bersaudara, dan mengapa mereka bisa datang ke tempat ini sambil membawa peta harta karun. Di situ Lan Mei malah terkejut, karena ia juga tidak tahu bahwa Melan memiliki peta ibu kota pedang. Padahal benda itu seharusnya telah lama hilang karena pencurian. Melan menjelaskan bahwa nenek moyang mereka adalah murid dari ibu kota pedang, dan peta ini adalah sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun di dalam keluarganya. 5 tahun yang lalu, menteri-menteri yang berkhianat berhasil memegang kekuasaan, dan istana pun terjebak dalam kekacauan besar. Untuk memperkuat otoritas kerajaan, ayah Melan membuat salinan dari peta harta karun tersebut, dan memimpin sebuah misi berbahaya untuk menemukannya. Namun 1 bulan kemudian datang sebuah kabar bahwa ayah Melan dan para anggotanya menghilang secara misterius. Tidak lama setelah itu kekuasaan kerajaan jatuh ke tangan seorang jenderal yang berkhianat. Namun Melan tidak percaya begitu saja tentang hilangnya pasukan tersebut. Ia membuat sebuah kerusuhan kecil untuk mencuri peta harta karun yang sebelumnya ayahnya miliki. Berdasarkan hasil penyelidikan, tempat terakhir ayah Melan dan pasukannya terlihat adalah di kota Changfeng. Melan pun menunggu waktu yang tepat untuk membuat dalih, agar ia diizinkan pergi dari istana dan menuju kota tersebut. Lan Mei terlihat cukup marah, karena selama ini saudaranya tidak pernah bercerita tentang rahasia tersebut. Melan menjelaskan bahwa sebenarnya ia tidak ingin membawa Lan Mei ke tempat ini, tetapi karena anak itu terus memaksa, mau tidak mau sekarang dirinya menjadi terlibat. Mendengar cerita tersebut, Lu Hao kemudian bertanya dari wilayah mana Melan berasal, karena ia belum pernah mendengar bahwa ada kerajaan di wilayah timur yang mengalami bencana. Melan menjawab bahwa ia bukan berasal dari wilayah timur, melainkan wilayah utara, yaitu dinasti Lanling. Menurut Lu Hao, meskipun Melan terlihat seperti orang yang dingin, sebenarnya ia adalah orang yang sangat setia dan memiliki kehormatan yang besar. Melan rela pergi meninggalkan tanah kelahiran untuk mencari ayahnya dan melindungi saudaranya. Setelah mempertimbangkan semuanya, akhirnya Lu Hao bersedia untuk bergabung.
Meilan tentu saja sangat senang dan mengapresiasi keputusan yang dibuat oleh Lu Hao. Mereka semua termasuk si biksu kemudian masuk ke dalam gua. Namun dari arah dalam, seperti berhembus angin yang mencurigakan. Meilan menyuruh teman-temannya untuk tetap dekat dengannya dan tidak perlu khawatir, karena ia memiliki peta. 15 menit kemudian, mereka akhirnya sampai di ibu kota pedang yang sudah lama ditinggalkan. Di tempat itu banyak tengkorak prajurit, entah meninggal karena bencana alam, atau karena serangan dari sekte lain. Xiao Tian berkata, orang-orang ini mati hanya demi kekayaan, seperti seekor burung yang sedang mencari makan. Meilan meminta semua orang untuk tetap waspada. Setelah memasuki gerbang ibu kota, mereka akan sampai di plaza latihan pedang, di mana sesuatu yang berbahaya mungkin bisa saja muncul. Ketika mereka mulai berjalan, Lan Mei tidak sengaja menginjak sebuah mantra yang ada di lantai, dan seketika terjadi guncangan besar yang membuat semua orang menjadi sedikit panik. Lu Hao mengatakan bahwa plaza yang mereka pijak sedang tenggelam ke dalam tanah. Kondisi di sekitar mereka tiba-tiba berubah menjadi gelap dan kemudian muncul pilar batu pedang yang diselimuti kekuatan cakra. Lu Hao terlihat cukup terkejut. Menurut Meilan, lokasi mereka saat ini tidak ada dalam peta, dan sepertinya tadi Lan Mei tidak sengaja memicu sebuah mekanisme yang ada di plaza latihan pedang. Namun Lan Mei malah terlihat senang. Menurutnya, ini adalah sebuah keberuntungan, karena ia yakin pilar-pilar pedang tersebut adalah peninggalan berharga dari para murid ibu kota pedang. Namun sayangnya, mereka belum tahu apa makna atau kekuatan tersembunyi dari pilar-pilar pedang itu. Menurut Xiao Tian, jika mereka ingin mengetahui makna di balik sisa-sisa pedang yang ada, ia bisa membimbing mereka. Namun Lan Mei tidak begitu percaya dengan perkataan si biksu. Sementara itu Lu Hao merasa bahwa pedang-pedang itu sungguh luar biasa. Meskipun terlihat sudah rusak, seolah-olah dipotong oleh ribuan orang sekaligus, mereka juga tampak seperti karya yang berasal dari satu orang. Xiao Tian pun meminta pendapat Lu Hao mengenai hal ini, dan menawarkan diri untuk memandu Lu Hao agar mengetahui rahasia pedang-pedang tersebut. Karena cukup penasaran, Lu Hao akhirnya menerima tawaran dari Xiao Tian. Dengan mengeluarkan cakranya, Xiao Tian merasa sangat senang, karena akhirnya ada seseorang yang percaya, dan ia siap untuk membuktikan ucapannya. Xiao Tian membungkus salah satu pedang dengan cakranya, dan terlihat pedang itu seakan memberikan respons. Dengan satu hentakan keras, pedang tersebut langsung terbang, membuat Lu Hao dan yang lain cukup terkejut. Ketika pedang itu berada di atas Lu Hao, Xiao Tian berteriak, meminta Lu Hao untuk segera menggabungkan energi spiritualnya ke dalam pedang tersebut. Lu Hao langsung mengerti dan memfokuskan pikirannya untuk bisa menerobos. Begitu berhasil, Lu Hao melihat sebuah entitas aneh yang memegang pedang tersebut. Entitas itu tiba-tiba seperti melakukan serangan, dan pedang yang ada di dimensi Lu Hao saat itu menjadi sangat banyak, membuatnya cukup kewalahan. Lan Mei melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan Lu Hao, dan ia penasaran kenapa Lu Hao hanya berdiri saja seperti itu. Tiba-tiba Lu Hao tersadar dan berkata bahwa ia telah memahami sesuatu. Pedang naga terbang miliknya mulai bercahaya, menandakan sesuatu sedang terjadi. Lu Hao seperti sedang merapalkan sebuah mantra. Segala sesuatu berasal dari yang satu, semua jalan menuju ke tempat yang sama, hanya diungkapkan dengan cara yang berbeda. Ia kemudian melakukan tebasan di udara, membuat tempat itu kembali bergetar. Tempat yang mereka pijak sepertinya kembali naik, dan di situ Lan Mei merasa bingung kenapa tubuh Lu Hao terlihat seperti menjadi banyak. Xiao Tian mendekat ke arah Lu Hao, dan menyebut bahwa Lu Hao ternyata bukanlah orang sembarangan, seperti yang ia duga sejak awal. Lu Hao pun bertanya, apa sebenarnya penglihatan yang baru saja ia rasakan. Si biksu menjelaskan bahwa itu adalah penglihatan dari masa lalu. Mantra kausal agung yang Lu Hao ucapkan dapat mengungkap masa lalu dan masa depan selama puluhan ribu tahun. Mendengar hal tersebut, Lu Hao cukup terkejut dan bertanya, apakah Xiao Tian bisa melihat seperti apa masa depan dirinya? Xiao Tian menjawab bahwa masa depan Lu Hao akan dipenuhi dengan pembantaian tiada akhir. Bahkan menurutnya, satu persatu orang yang Lu Hao sayangi akan mati dengan cara yang menyedihkan. Mendengar hal itu, Lu Hao teringat sebuah gambaran saat melawan salah satu master bela diri. Ia pun penasaran, apakah ia memilih jalan yang salah dan membuat gambaran yang pernah ia lihat dulu menjadi sebuah kebenaran. Lu Hao berteriak keras, bertanya kepada Xiao Tian, apa dasar yang digunakan olehnya dalam melihat masa depan. Si biksu langsung melompat ke belakang, kemudian berkata bahwa Buddha menyuruhnya untuk tidak memberitahu tentang hal tersebut. Setelah kepergian Xiao Tian, Lu Hao tiba-tiba tidak sadarkan diri. Lan Mei cukup panik karena Lu Hao tidak mau bangun, meskipun telah diguncang-guncang dengan cukup keras. Beberapa waktu kemudian, Lu Hao akhirnya tersadar, dan Lan Mei terlihat sangat senang. Di situ Lan Mei bertanya, apakah Lu Hao tahu di mana keberadaan si biksu sekarang? Lu Hao menjawab bahwa ia tidak tahu. Saat ini tidak ada jalan untuk kembali, jadi mereka harus tetap bergerak maju. Lan Mei setuju dengan apa yang dikatakan oleh Lu Hao. Terlebih lagi saat ini,
ini, si biksu yang berisik itu sudah tidak ada. Namun menurut Meilan di dalam hatinya, Xiao Tian bukanlah seorang biksu sembarangan, sama seperti Lu Hao. Ketika mereka sampai di aula utama, tempat itu penuh dengan tulang belulang, dan Lan Mei menduga bahwa mereka seperti melakukan pertarungan yang sangat sengit. Meilan kemudian mengatakan bahwa setelah melewati aula ini mereka akan sampai di ruangan arsip rahasia, tempat di mana informasi yang mereka butuhkan seharusnya ada di sana. Mendengar hal tersebut, Lu Hao semakin bersemangat dan memimpin kedua rekannya untuk terus bergerak. Akhirnya mereka sampai di depan ruangan arsip. Lan Mei sangat ingin segera masuk, namun ia kembali menginjak sesuatu, dan cahaya terang yang berasal dari sebuah mantra langsung muncul. Lu Hao sebenarnya cukup bingung, bertanya-tanya tentang formasi sihir jenis apa yang mereka hadapi. Meilan menjelaskan bahwa kemungkinan besar formasi tersebut adalah formasi penjaga agung. Arsip rahasia merupakan area penting di ibu kota pedang, jadi yang melindungi tempat ini bukan hanya tentara, namun juga dipasangi sihir. Karena leluhur Meilan berasal dari kota ini, Lu Hao bertanya apakah Meilan mengetahui lokasi penyimpanan inti formasi tersebut. Meilan berkata bahwa ia tidak tahu, dan ia juga merasa akan sulit untuk mencarinya. Melihat kekuatan yang baru saja dikeluarkan, sepertinya penghalang ini tidak melemah sedikitpun meskipun sudah berusia puluhan tahun. Lu Hao kemudian merenung, menyadari bahwa biasanya untuk membongkar sebuah penghalang, mereka memerlukan sebuah inti. Namun untuk penghalang yang satu ini, intinya tidak jelas tersimpan di mana. Lan Mei merasa sangat kesal, karena meskipun mereka sudah masuk sejauh ini, perjalanan mencari harta karun harus terhenti karena penghalang tersebut. Namun Meilan tetap optimis. Ia yakin leluhurnya tidak akan meninggalkan jebakan jalan buntu kepada keturunannya. Setelah selesai merenung, Lu Hao merasa bahwa cara untuk menghancurkan penghalang tersebut tidak perlu lagi menggunakan inti. Ia mengaktifkan cakra api burung vermilion dan mengeluarkan pedang naga. Melihat hal tersebut, Meilan menyuruhnya untuk tidak melakukannya, karena jika mereka memaksa untuk menghancurkan penghalang, akan timbul sebuah reaksi balik yang cukup berbahaya. Lu Hao kemudian menggunakan jurus bayangan miliknya yang ia dapatkan di tempat sebelumnya, dan langsung menyerang penghalang tersebut menggunakan jurus pedang naga. Penghalang itu kemudian beresonansi, seolah-olah akan terjadi sebuah ledakan besar. Lan Mei meminta Lu Hao untuk berhenti dan segera mundur. Namun Lu Hao tidak menghiraukannya, dan berniat untuk kembali melakukan serangan. Karena menurutnya formasi penghalang terlihat cukup menarik. Meilan meminta saudaranya untuk ikut membantu, karena sepertinya Lu Hao tidak mampu untuk menangani formasi penjaga agung sendirian. Lu Hao kemudian menggunakan jurus pedang 1000 bayangan, di mana satu serangan pedang akan diikuti oleh ribuan pedang lainnya. Penghalang agung kembali bergejolak, namun pada akhirnya penghalang tersebut bisa dihancurkan, membuat Meilan sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tiba-tiba seseorang berteriak dari belakang, mengeluarkan sebuah payung dan langsung menyedot Lu Hao ke dalamnya. Mereka diam-diam mengikuti Meilan untuk bisa memasuki tempat penyimpanan, di mana orang tersebut ternyata adalah pemimpin tentara bayaran yang berada di level ekstrim surgawi. Ia mengetahui bahwa Lan Mei bersaudara adalah keturunan dari ibu kota pedang. Pemimpin itu berkata, orang kuat yang melindungi Meilan telah disegel dalam payung, dan dalam beberapa waktu ke depan, orang itu akan berubah menjadi segumpal darah. Mendengar ucapan tersebut, Lan Mei dan Meilan tentu saja merasa sangat marah. Orang itu meminta Lan Mei bersaudara untuk segera mengambil harta karun tersembunyi, jika mereka tidak ingin berakhir menggenaskan seperti Lu Hao. Namun mereka berdua tidak menghiraukan ancaman tersebut, dan memilih untuk melawan dan menyelamatkan Lu Hao. Karena tidak menuruti perintah, si pemimpin langsung menyuruh bawahannya untuk menyerang. Dengan kombinasi kekuatan dan kemampuan Lan Mei bersaudara, mereka tidak mudah untuk dikalahkan. Si pemimpin merasa jengkel dan menyuruh bawahannya untuk terus menyerang. Ia mengancam bahwa jika mereka tidak mampu mengalahkan Lan Mei bersaudara, ia akan menghabisi mereka juga. Si pemimpin kembali meminta Lan Mei untuk menyerahkan diri daripada harus bertarung lebih lama seperti ini. Namun dengan tegas Lan Mei menjawab bahwa mereka tidak akan menyerah dan akan berusaha menyelamatkan Lu Hao. Karena kesabaran si pemimpin sudah habis, ia akhirnya menyuruh semua anggotanya untuk menyerang. Meilan dengan sekuat tenaga terus berusaha melindungi adiknya, namun akibat jumlah musuh yang terlalu banyak dan penggunaan cakra yang berlebihan membuat Meilan semakin lemah. Mengetahui hal tersebut, si pemimpin mengeluarkan payung sakti miliknya dan berniat untuk menyedot Meilan ke dalam. Karena tidak ingin abangnya terluka, Lan Mei secara refleks bergerak ke depan dan menggunakan tubuhnya sebagai tameng. Meilan berteriak dengan keras, menyebut nama adiknya yang saat ini dalam bahaya besar. Namun dari dalam payung tersebut keluar cahaya berwarna emas, dan si pemimpin tentu saja tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata Lu Hao bisa keluar dari jebakan payung yang mengurungnya, dan menurut Lu Hao, dimensi tersebut tidak cukup buruk untuk seorang jenderal bayaran. Lan Mei dan Meilan tentu saja sangat gembira bisa melihat Lu Hao kembali, tapi sebelumnya mereka juga yakin bahwa Lu Hao pasti bisa meloloskan diri dari jebakan payung tersebut.
Lu Hao kemudian berkata bahwa ia sudah curiga sejak awal, merasa tidak sendirian di tempat ini. Di depan pintu masuk gua terdapat bercak darah yang masih basah, seperti baru saja terjadi pembantaian, tapi di dalam sini sangat bersih. Payung sakti milik si pemimpin juga terlalu lemah. Bahkan Lu Hao hanya butuh merenggangkan ototnya saja untuk merusak benda itu. Si pemimpin tentu saja tidak terima dan merasa sangat kesal, karena Lu Hao tidak hanya menghancurkan senjata berharga miliknya, tetapi juga sebagian besar tentara yang ia bawa. Pada akhirnya si pemimpin mengerahkan semua prajurit yang tersisa, namun Lu Hao tentu saja tidak akan kesulitan menghadapi semua prajurit tingkat rendah tersebut. Lu Hao mengeluarkan sebuah barier untuk mencegah dirinya tertebas, dan tidak ada satupun orang yang bisa menembus barier tersebut. Para prajurit mulai merasa frustrasi, tangan mereka sakit karena barier yang diciptakan oleh Lu Hao terasa seperti besi baja yang mustahil dihancurkan. Dengan satu serangan besar, Lu Hao menghajar mereka semua, dan si pemimpin yang panik langsung berusaha melarikan diri. Mei Lan tidak akan membiarkan orang itu kabur. Dengan jurus pedangnya, Mei Lan menyerang orang tersebut dan membuatnya tewas seketika. Namun Lu Hao merasa ada sesuatu yang janggal. Kenapa seorang pemimpin pasukan besar seperti ini terlihat sangat lemah? Ketika Lu Hao memegang wajah orang itu, ternyata orang yang diserang oleh Mei Lan adalah pemimpin palsu yang menggunakan topeng. Lu Hao langsung bertanya, di mana Lan Mei saat ini, karena bisa jadi anak tersebut yang akan menjadi target serangan pemimpin yang asli. Dan benar saja, terjadi sebuah ledakan besar di depan ruangan penyimpanan, dan Lan Mei terkena efek ledakan tersebut. Lu Hao dan Mei Lan tentu saja langsung bergerak cepat untuk menyelamatkan Lan Mei. Ketika Lu Hao tiba di dalam tempat penyimpanan rahasia, si jenderal langsung melakukan serangan dari arah atas. Namun Lu Hao dengan santai mengeluarkan cakra naga miliknya, dan menyebut si pemimpin sebagai orang yang licik dan suka membuli anak kecil. Percikan cakra naga milik Lu Hao bisa menahan serangan si pemimpin, bahkan membuat kampak yang digunakan oleh orang tersebut langsung patah. Si pemimpin tidak menyerah begitu saja. Ia kembali mengeluarkan senjata ilahi miliknya dan berkata bahwa Lu Hao telah merusak semua rencananya. Orang itu kembali melakukan serangan dengan jurus 1000 senjata, namun Lu Hao dengan mudah menangkisnya menggunakan pedang naga terbang. Meskipun begitu, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Setiap kali Lu Hao menebas pedang musuhnya, pedang itu akan menduplikasi dan menjadi semakin banyak. Ternyata si pemimpin sudah mengetahui teknik bayangan yang digunakan oleh Lu Hao, jadi ia menggunakan teknik ilusi untuk melawannya. Serangan tanpa strategi dan hanya mengandalkan kekuatan dalam jumlah besar hanya akan membuat situasi semakin buruk. Lu Hao sadar bahwa ia harus mencari titik pusat serangan musuh. Dengan menemukan titik itu, ia bisa menghancurkan pedang yang asli dan mengalahkan penggunanya. Si pemimpin berkata bahwa ia tidak punya waktu lagi dan akan melakukan serangan pamungkas. Dengan konsentrasi penuh, Lu Hao akhirnya berhasil menemukan senjata yang asli, dan dengan kekuatan naga terbang, ia berhasil menghancurkan pedang lawannya. Si pemimpin tidak percaya, karena ia telah menggunakan teknik ilusi yang sangat kuat, namun pedang berkualitas tinggi itu pun hancur berkeping-keping. Bahkan si pemimpin tidak bisa menghindar dari serangan pedang naga terbang milik Lu Hao. Sementara itu di luar aula penyimpanan rahasia, Lan Mei mengalami luka cukup parah akibat serangan sebelumnya. Bahkan ia merasa seperti tidak ada kesempatan baginya untuk mendapatkan pelukan dari abangnya. Mei Lan tentu saja sangat sedih dan berkata akan segera membawa Lan Mei keluar untuk mencari dokter dan menyembuhkannya. Namun Lan Mei meminta saudaranya itu untuk mendengar terlebih dahulu apa yang akan ia katakan. Sejak kecil Lan Mei selalu membuat Mei Lan dalam masalah. Bahkan sampai saat ini, Lan Mei tetap membuat Mei Lan membersihkan segala kekacauan yang ia lakukan. Di saat itu, Lan Mei kemudian menunjukkan sebuah harta karun yang sedang mereka cari, yaitu segel kilin. Ternyata harta karun yang diambil oleh pemimpin bayaran darinya adalah harta karun palsu, dan Lan Mei telah mempersiapkan semuanya demi menghindari hal semacam ini. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Lan Mei merasa bisa berguna untuk saudaranya.